Di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Shalom adik-adik sekolah minggu, khususnya di kelas besar dan remaja. Kurang kedengeran nih suaranya, kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu, khususnya di kelas besar dan remaja. Oke, gimana kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu sukacita.
Hari ini kita bertemu lagi di ibadah online HKBP Solo. Kakak akan membawakan firman-Nya, tapi sebelum kakak membawakan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kakak akan memimpinnya ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa kalau Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan hingga hari ini kami dapat mengikuti ibadah online HKBP Solo. Ya Tuhan, sekarang hamba-Mu akan memaparkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah agar firman ini dapat terserap oleh adik-adik sekolah minggu, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kakak akan membawakan firman, tapi sebelum kakak membawakan firmannya, bisa disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau bisa Alkitabnya yang bentuknya gini ya, jangan dari handphone. Oke? Hari ini firman yang diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Kalau sudah katakan haleluya. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Oke. Kakak harap semuanya sudah ya. Kita akan berbaca secara bergantian, dimulai dari kakak ya. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat terakhir, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Oke. Adik-adik, kakak akan meringkas sedikit apa yang telah diceritakan dalam Alkitab ini ya. Kakak akan mereview sedikit. Jadi, Yesus pergi ke sebuah gunung Tabor bersama 3 muridnya, yaitu ada siapa aja? Ya, ada Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Apa tujuan mereka pergi ke Gunung Tabor? Mereka pergi ke Gunung Tabor itu untuk berdoa supaya lebih khusyuk. Nah, ketika mereka sudah sampai di Gunung Tabor itu, murid-muridnya ini malah ketiduran, mungkin karena dia kelelahan dong, karena capek menaiki gunung. Akhirnya karena Yesus melihat muridnya ini pada ketiduran, Tuhan Yesus berdoa aja sendirian. Ketika Tuhan Yesus berdoa sendirian, datanglah kedua orang, yaitu Elia dan Musa. Pas banget ketika 2 orang itu datang, wajah dan baju Yesus itu berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa makna dari kedatangan Elia dan juga Musa? Ya, mereka itu datang untuk berbicara tentang tujuan kepergiannya ini yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, ketika kedua orang itu masih ada di situ, tiba-tiba murid Yesus ini bangun semuanya dan melihat ada 2 orang itu juga bersama Tuhan Yesus. Nah, gembiralah hati
semua muridnya ini. Akhirnya mereka mendatangi Yesus, Musa, dan juga Elia dan berkata, "Guru, kami bahagia berada di sini. Baiklah, kami akan membangun 3 kemah. Satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan satu untuk Tuhan Yesus." Tetapi ketika muridnya itu berkata seperti itu, awan langsung menaungi mereka, menutupi mereka, sehingga membuat murid-muridnya ini ketakutan. Tapi Yesus bisa menenangkan murid-muridnya itu dengan berkata, "Janganlah takut." Nah, akhirnya murid-muridnya ini berusaha untuk nggak takut nih. Tapi dari awan itu terdengarlah suara bisikan. Ada suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Apa suaranya? "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, nanti kakak akan menjelaskan makna dari suara tersebut. Kakak mau nanya dulu, adik-adik pernah nggak sih merasakan kebahagiaan karena adik-adik telah mencapai sesuatu, atau kebahagiaan karena adanya suatu hal? Misalnya, adik-adik berhasil mendapatkan ranking 1. Yang kedua, misalnya adik-adik berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Misalnya adik-adik berulang tahun. Ya, itu semua butuh perjuangan dong, dari mulai ranking. Pasti adik-adik harus belajar dengan giat supaya mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mendapatkan ranking, harus belajar dengan giat, berusaha, berdoa, dan lain-lainnya. Kalau semuanya itu sudah adik-adik lakukan dan terwujud, itu sangat amat bagus. Artinya perjuangannya itu, perjuangan adik-adik itu telah terbayarkan dengan mendapatkan ranking 1. Nah, tapi yang perlu kakak ingatkan pada saat ini, kita juga tidak boleh melupakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil kita. Apa sih kak kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang perlu kita syukuri, yang perlu kita bahagiakan juga? Nah, salah satunya adalah di kondisi-kondisi seperti ini. Di kondisi seperti ini, pemerintah mengajak kita supaya menjaga kebersihan dong. Rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, ya kan? Nah, itulah yang harus kita patuhi agar kita juga menjadi pribadi yang lebih bersih, yang mencerminkan kesehatan juga. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin terpapar oleh COVID-19. Nah, kita harus bahagia, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Dari bahagia kecil itu loh, itu kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Nah, gak perlu bahagia-bahagia atau keinginan yang besar, keinginan kesehatan untuk saat ini sudah menjadi kebahagiaan yang cukup. Nah, ya, pertanyaan yang kedua, kakak mau nanya, bagaimana cara adik-adik sekolah minggu mendengarkan serta memuliakan nama Tuhan? Ayo, kalau ada adik-adik yang menjawab berdoa kak, itu benar. Kalau ada adik-adik juga yang menjawab rajin datang ke gereja kak, mendengarkan firman kak, melakukan hukum Taurat kak, itu semuanya benar. Nah, kakak dulu pernah membawakan firman juga beberapa minggu yang lalu tentang gimana cara kita mengenal Tuhan. Ayo, masih ada yang inget gak kelas besar remaja? Iya, kakak pernah membawakan firman tentang gimana cara kita mengenal Tuhan Yesus, supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang percaya bahwa kita benar-benar diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, kita bisa memuliakan nama Tuhan itu kalau kita sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu dong. Dengan adik-adik bisa bilang berdoa, mengucap syukur, mendengarkan firman, datang ke gereja. Itu semuanya sudah merupakan bentuk bahagia kita, bentuk syukur kita sebagai orang-orang Kristen, ya kan? Karena Yesus sendiri ingin mengajak para muridnya untuk bahagia dengan kita mendengarkan dan membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Namanya perjuangan untuk mendapatkan sesuatu. Kayak tadi kakak ambil contoh untuk mendapatkan ranking. Untuk mendapatkan ranking pasti nggak hanya dari usaha adik-adik dan belajar dong. Tentu ada bantuan dari tangan Tuhan. Semua diserahkan kepada Tuhan. Salah satunya adalah berdoa. Di mana berdoa merupakan
komunikasi kita dengan Tuhan. Tahu kan kalau berdoa itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau misalkan kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk berbicara sama Tuhan, terus menceritakan apa yang sedang adik-adik alami, baik itu bahagia maupun nggak bahagia, baik suka maupun duka, ya kan? Nah, dari situlah Yesus ingin mengajak adik-adik, mengajak para muridnya untuk membuka hati dan juga mendengarkannya, mendengarkan Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus? Misalnya dengan semua itu dapat terwujud dalam hukum Taurat. Kalau adik-adik bisa melakukan hukum Taurat itu dengan baik, Tuhan Yesus bisa merasakan kalau misalkan adik-adik itu memuliakan nama Tuhan, mendengarkan Tuhan. Secara nggak langsung ya, adik-adik sudah mematuhi dong, udah mematuhi, tidak mencuri, menghormati orang tua, dan lain-lainnya, hukum Taurat yang lainnya. Sehingga kalau misalkan kita sudah mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dari situlah kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, dari situlah juga kita mendapatkan keselamatan, yaitu dengan yang pernah kakak bilang juga, Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang selamat, kita mendapatkan keselamatan. Sehingga kebahagiaan adik-adik itu juga berasal dari keselamatan itu tadi. Sehingga menandakan bahwa adik-adik merupakan orang percaya, karena adik-adik sudah percaya juga kalau misalkan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, dari situlah kalau kita diselamatkan, otomatis kita mendapatkan buah-buah itu sendiri. Misalnya seperti hukum Taurat. Nah, adik-adik masih ada nggak yang belum hafal hukum Taurat? Pokoknya semuanya harus dihafalin hukum Taurat. Udah kelas besar dan remaja harus hafal. Jangan cuma dihafalin aja, tapi harus benar-benar dilakukan. Oke? Jadi segitu dulu firman yang bisa kakak sampaikan. Dari firman ini kakak menangkap 3. Yang pertama, kita perlu bahagia walaupun nggak harus besar. Kita harus bahagia, maksudnya mensyukuri apapun yang terjadi, dari hal kecil, sedang maupun yang besar. Itu semua harus disyukuri. Yang kedua, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Waktu itu pernah kakak singgung juga di firman-firman sebelumnya. Kalau mengenal Tuhan Yesus, bagaimana cara kita mengenal Tuhan Yesus? Disitulah adik-adik bisa menerapkannya supaya semakin dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah memuliakan nama Tuhan, mendengarkan nama Tuhan melalui hukum Taurat, menerapkan hukum Taurat itu, dan lain-lainnya. Pokoknya 3 hal ini, 3 kunci ini harus benar-benar adik-adik pahami. Oke? Oke, sekian dulu firman yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu sukacita. Baik, untuk menutup dan merespon firman ini, kita akan bersatu di dalam doa. Kakak juga yang akan memimpin. Adik-adik bisa mengambil sikap yang baik dan benar untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali Bapa, kalau kami masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Bapak, baru saja kami telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Stefani. Berkatilah agar firman tersebut benar-benar teresapi oleh adik-adik sekolah minggu, sehingga firman tersebut bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman. Berkatilah adik-adik sekolah minggu, berkatilah keluarga adik-adik sekolah minggu agar dalam keadaan yang sehat dan selalu sukacita. Berkatilah dalam studi adik-adik sekolah minggu Bapak, agar selalu seturut kehendak-Mu, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat belajar dengan rajin sehingga mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga, teman, dan orang-orang sekitarnya, terutama untuk nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menjalankan segala aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah agar aktivitas kami selanjutnya dapat terjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat ya. Dadah. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan.
di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rindu,